Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini, mari kita bersama-sama merenungkan sebuah kisah penuh hikmah tentang kehidupan dunia, tipu dayanya, dan bagaimana kita, sebagai manusia, seringkali terjebak dalam kemilau dunia yang fana. Kisah ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya persiapan menghadapi akhirat, menjaga hati dari keserakahan, serta berpegang teguh pada kebenaran. Semoga kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di negeri tamasya, hari itu langit memerah, seolah menyampaikan pesan duka yang tak terucap. Penduduk kota berduyun-duyun menuju rumah besar milik Haji Umar, salah satu orang terkaya di negeri itu, yang baru saja meninggal dunia. Aroma dupa memenuhi udara, sementara tangis pura-pura bergema di antara kerumunan. Semua orang tampak berduka, namun di balik mata mereka terpancar sesuatu yang berbeda, keserakahan. Mereka membicarakan warisan Haji Umar, ladang emas, dan rumah-rumah mewahnya. Tak ada yang bertanya, bagaimana amalnya di akhirat. Ashar berdiri di sudut, menyaksikan pemandangan itu dengan dada berdesir. Dia adalah seorang pemuda sederhana, hidupnya jauh dari kemewahan. Namun, ia memiliki sesuatu yang tak dimiliki banyak orang di kota itu, hati yang haus akan kebenaran. Dia mengenal Haji Umar sebagai sosok yang sibuk menumpuk harta tanpa peduli pada orang miskin. Bahkan menjelang ajalnya, Umar lebih sibuk memastikan wasiat pembagian kekayaannya daripada beristighfar. Ashar bertanya-tanya, mengapa semua orang di sini percaya pada maut, tetapi tak pernah benar-benar mempersiapkan diri. Saat jenazah Haji Umar dimakamkan, suasana mendadak berubah. Beberapa orang mulai berbisik, membicarakan jumlah emas yang disimpan di rumah almarhum. Ada yang bahkan saling melirik curiga, berharap mendapat bagian. Ashar mendengar seorang pria berkata dengan nada ringan, hidup ini pendek. Kalau bisa, kita nikmati saja semuanya sebelum mati. Kata-kata itu menusuk Ashar seperti pisau. Bukankah hidup ini lebih dari sekadar kesenangan sementara? Bukankah mereka tahu kematian itu nyata? Di malam harinya, Ashar duduk sendiri di depan rumahnya yang kecil, menatap bintang-bintang di langit. Hatinya penuh gelisah. Ia teringat pada ayahnya yang dulu selalu berkata, "Nak, kematian itu pasti, tapi bukan itu yang perlu ditakuti. Yang harus kita takuti adalah bagaimana kita menghadapi hari setelahnya." Ayahnya telah lama tiada, namun kata-kata itu terus terngiang, membayangi pikirannya di setiap langkah. Keesokan harinya, Ashar pergi ke pasar tempat ia bekerja. Tempat itu adalah pusat kesibukan dan kebohongan. Para pedagang saling bersaing, tak ragu bersumpah atas nama Tuhan demi melariskan dagangan mereka. Salah seorang pedagang berkata dengan bangga, tipu sedikit tak apa, asalkan untung besar. Ashar hanya bisa menggeleng. Bagaimana bisa mereka bersumpah atas nama Tuhan tetapi mengkhianatinya di saat yang sama? Bukankah mereka percaya neraka itu nyata? Namun, tidak ada yang tampak peduli. Di tengah keramaian pasar, Ashar melihat seorang pengemis tua diperlakukan kasar oleh para pedagang. Mereka mengusirnya, menganggapnya sebagai pengganggu. Padahal, pengemis itu hanya meminta sepotong roti. Ashar merasa pilu, tapi dia tidak memiliki cukup uang untuk membantu. Kenapa manusia begitu keras hati? Pikirnya, mereka tahu dunia ini fana, tapi kenapa mereka begitu rakus? Hari-hari berlalu, dan kegelisahan Ashar semakin menjadi-jadi. Ia merasa seperti satu-satunya orang yang menyadari kebobrokan di negeri itu. Malam itu, ia bermimpi bertemu seorang lelaki berjubah hitam. Lelaki itu berkata dengan suara yang menggema, mereka tahu maut ada, tapi mereka hidup seolah-olah mereka abadi. Mereka tahu surga itu ada,
tapi tak pernah menginginkannya. Jangan ikut tenggelam, Ashar. Temukan jalanmu sebelum terlambat. Ketika Ashar terbangun, tubuhnya berkeringat dingin. Mimpi itu terasa nyata, seolah menjadi peringatan baginya. Di penghujung hari, Ashar memutuskan bahwa ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak tahu apa yang bisa ia ubah, tapi ia yakin bahwa dirinya tidak boleh diam. Di tengah segala kepalsuan dan keserakahan, Ashar berjanji untuk mencari kebenaran, bahkan jika itu berarti melawan seluruh dunia. Hidup ini lebih dari sekadar dunia, bisiknya kepada dirinya sendiri. Aku harus menemukan jawabannya, sebelum semuanya terlambat. Hari-hari berlalu, tetapi keresahan dalam hati Ashar semakin membesar. Ia mulai memandang dunia di sekitarnya dengan kacamata baru, seolah-olah segala sesuatu yang dulunya biasa kini tampak jelas sebagai kebohongan. Di pasar tempat ia bekerja, kebiasaan pedagang yang melanggar nilai-nilai agama semakin membuat Ashar muak. Seorang pedagang bernama Karim terkenal karena kelicikannya. Ia selalu bersumpah dengan nama Tuhan bahwa dagangannya adalah yang terbaik, padahal barang-barang itu penuh cacat. Suatu hari, Ashar memberanikan diri bertanya, "Tidakkah kau takut pada neraka karena sumpah palsumu?" Karim hanya tertawa, lalu menjawab dengan nada sinis, "Anak muda, neraka itu hanya cerita untuk menakuti anak kecil. Dunia ini yang nyata, nikmati saja." Jawaban itu membuat dada Ashar terasa sesak. Bagaimana bisa seseorang yang tahu kebenaran memilih untuk mengabaikannya? Sore harinya, Ashar berjalan menyusuri gang sempit di kota itu. Ia melihat seorang ibu miskin yang berjuang membawa karung berisi barang-barang bekas. Wajahnya penuh peluh, matanya menunjukkan keputusasaan. Tidak jauh dari sana, seorang pria kaya melintas dengan tandu emas, dikelilingi oleh pelayan yang membawa makanan berlimpah. Ashar menghentikan langkahnya, menyaksikan kontras yang begitu menyakitkan. Mengapa dunia ini begitu tidak adil? Pikirnya, mereka tahu dunia ini hanya sementara, tapi mereka begitu rakus seolah-olah akan hidup selamanya. Malam itu, Ashar duduk di ambang pintu rumahnya, termenung. Ia teringat mimpinya tentang lelaki berjubah hitam. Kata-kata lelaki itu terus berputar dalam pikirannya. Di tengah malam yang sunyi, ia mendengar suara langkah mendekat. Ketika ia menoleh, ia melihat seorang lelaki tua berdiri di bawah cahaya lampu jalan. Lelaki itu mengenakan jubah sederhana dan memegang tongkat. Matanya tajam, namun wajahnya tenang. "Kau tampak gelisah, anak muda," kata lelaki itu. Ashar terkejut, namun ia merasakan kehangatan dalam suara lelaki itu. "Aku Malik," katanya memperkenalkan diri. "Aku telah lama memperhatikanmu. Kau berbeda dari yang lain." Ashar bercerita tentang keresahannya. Ia merasa dunia di sekitarnya penuh dengan tipu daya, namun ia tidak tahu bagaimana melawannya. Malik tersenyum tipis dan berkata, "Kau benar, dunia ini penuh dengan tipuan. Ia seperti fata morgana di padang pasir. Kau berlari mengejarnya, tapi ketika kau sampai, yang ada hanya pasir di tanganmu." Malik menjelaskan bahwa dunia ini memang diciptakan untuk menguji manusia, untuk melihat siapa yang akan tertipu oleh kemewahannya dan siapa yang akan tetap setia pada kebenaran. "Jadi, apa yang harus kulakukan?" tanya Ashar. Suaranya penuh harap, seperti seseorang yang haus akan jawaban. Malik menatapnya dengan tajam dan berkata, "Kau harus memutuskan jalanmu sendiri. Tapi ingat, waktu adalah kunci. Jika kau menunda, kau akan berakhir seperti mereka, menyesali segalanya ketika maut sudah di depan mata." Kata-kata Malik terasa seperti lonceng peringatan di hati Ashar. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa terus menjadi penonton. Keesokan harinya, Ashar kembali ke pasar dengan semangat baru. Ia mulai memperhatikan lebih banyak keanehan di sekitarnya. Para pedagang tidak hanya menipu pembeli, tetapi juga saling menjatuhkan demi keuntungan pribadi. Sementara itu, penduduk kota mulai terpecah menjadi dua golongan, mereka yang terjebak dalam keserakahan duniawi dan mereka yang hanya bisa diam melihat kehancuran moral di sekitarnya. Ashar merasa terhimpit di antara kedua kelompok itu, namun ia tahu ia harus tetap berdiri.
Suatu sore, Malik menemui Ashar lagi. Ia membawa sebuah kitab tua yang berisi peringatan tentang kehidupan dunia. Malik berkata, kitab ini adalah pengingat bagi mereka yang lupa. Tapi ingat, hanya mereka yang memiliki hati yang bersih yang bisa melihat kebenaran di dalamnya. Ashar mengambil kitab itu dengan penuh rasa hormat. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan membaca dan memahaminya, meskipun itu berarti menantang seluruh cara hidup yang selama ini ia kenal. Hari itu menjadi titik awal perjalanan baru bagi Ashar. Ia tidak tahu apa yang akan ia temukan, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi hidup seperti penduduk tamasya lainnya. Ia harus menemukan kebenaran, bahkan jika itu berarti ia harus melawan arus dan meninggalkan segalanya. Di dalam dirinya, ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar menantinya, sesuatu yang hanya bisa ia capai jika ia berani menghadapi tipu daya dunia ini. Hari itu, matahari memancarkan panas yang menyengat di kota tamasya. Namun, penduduknya tampak tidak peduli. Kesibukan terus berjalan, pasar penuh dengan aktivitas, ladang-ladang dipenuhi pekerja, dan para bangsawan sibuk merancang pesta megah. Namun di sudut kota, tanda-tanda kehancuran mulai tampak. Sungai yang dulu jernih kini berwarna keruh, hasil limbah yang dibuang sembarangan oleh para pedagang. Ladang-ladang mulai kering karena hujan tak kunjung turun selama berminggu-minggu. Tapi tak seorang pun merasa ini adalah peringatan. Di tengah hiruk-pikuk itu, Ashar mendengar kabar tentang seorang ulama terkenal yang akan datang ke kota untuk memberikan ceramah. Hati Ashar tergerak. Ia berharap ulama itu dapat menyadarkan penduduk tamasya yang kian terperosok dalam cinta dunia. Ketika hari yang dinanti tiba, alun-alun kota dipadati orang. Namun, suasananya lebih seperti pesta daripada majelis ilmu. Banyak yang datang hanya untuk melihat keramaian, bukan untuk mendengar nasihat. Ulama itu, seorang pria tua dengan jenggot putih yang panjang, naik ke mimbar. Suaranya menggema di antara kerumunan. Ia mengingatkan mereka tentang maut, tentang siksa neraka bagi yang lalai, dan tentang surga bagi mereka yang beramal saleh. Apa gunanya harta yang kalian tumpuk, jika tubuh kalian akhirnya dimakan tanah? Tanyanya dengan nada bergetar. Namun, sebagian besar pendengar hanya menunduk bosan. Ada yang mulai berbisik, bahkan tertawa kecil. Seorang pria kaya dengan sombong berkata, apa yang dia tahu? Dia hanya seorang pengkhotbah miskin. Lihat saja hidupnya, tidak ada yang bisa dibanggakan. Ashar merasa hatinya terbakar mendengar itu. Ia ingin berbicara, ingin membela ulama tersebut, tetapi lidahnya terasa keluh. Ketika ceramah selesai, ulama itu turun dari mimbar dan mendekati Ashar. Kau memiliki mata yang gelisah, katanya. Kau tahu apa yang benar, tetapi kau masih ragu untuk bertindak. Ashar menunduk. Aku ingin mengubah sesuatu, katanya pelan, tapi aku tidak tahu bagaimana. Ulama itu menepuk pundaknya. Tugasmu bukan mengubah dunia, tetapi menjaga dirimu agar tidak terjebak. Kadang, itu saja sudah cukup. Tidak lama setelah itu, bencana mulai menghantam tamasya dengan lebih keras. Hujan deras turun tanpa henti selama 7 hari 7 malam. Sungai meluap, merendam ladang dan rumah-rumah. Wabah penyakit mulai menyebar, merenggut nyawa satu persatu. Namun, bukannya menjadi pelajaran, penduduk tamasya semakin sibuk mempertahankan harta mereka. Mereka saling berebut makanan, menyimpan kekayaan, dan mengabaikan tetangga yang kelaparan. Ashar menyaksikan kekacauan itu dengan hati yang remuk. Di tengah kekalutan, Ashar mendatangi Malik yang masih tinggal di rumah kecilnya di tepi kota. Ini pasti peringatan, kata Ashar dengan suara gemetar. Mengapa mereka tidak sadar? Malik hanya menggelengkan kepala. Keserakahan telah membutakan hati mereka, Ashar. Hati yang mati tidak akan tergerak oleh peringatan, sekeras apapun itu. Malik kemudian mengingatkan Ashar tentang kitab yang pernah ia berikan. Kebenaran ada di sana. Bacalah, dan kau akan mengerti apa yang harus kau lakukan. Malam itu, di tengah suara hujan yang menghantam atap rumahnya, Ashar membuka kitab itu untuk pertama kalinya.
Setiap kata di dalamnya seperti menamparkan dirinya. Ia merasa seolah-olah kitab itu berbicara langsung kepadanya, mengungkapkan rahasia dunia yang selama ini tersembunyi. Manusia tahu maut itu nyata, tetapi mereka hidup seolah-olah tidak pernah akan mati, bisik Azhar saat membaca salah satu halaman. Air matanya jatuh. Ia sadar bahwa kesempatan untuk berubah semakin sempit. Namun, tidak semua penduduk tamasya seperti Azhar. Sebagian besar dari mereka terus menutup mata dan telinga, mengabaikan semua peringatan. Ketika wabah mencapai puncaknya, mereka mulai panik. Tapi penyesalan itu datang terlambat. Satu persatu jatuh sakit, termasuk Karim, pedagang licik yang dulu mengejek Azhar. Dalam napas terakhirnya, Karim berbisik dengan suara lemah, "Aku seharusnya mendengar." Namun semuanya sudah berakhir. Azhar merasa seperti berada di tepi jurang. Ia tidak tahu apakah ia bisa menyelamatkan orang-orang di sekitarnya, tetapi ia tahu satu hal, ia harus melindungi dirinya sendiri dari tipu daya dunia ini. Jika mereka terus menolak kebenaran, pikir Azhar, setidaknya aku tidak akan menjadi seperti mereka. Dan dengan tekad itu, ia melanjutkan perjalanan hidupnya, menapaki jalan yang semakin sunyi. Hujan telah reda, meninggalkan genangan air keruh di sepanjang jalan kota tamasya. Namun, dampaknya masih terasa. Ladang-ladang gagal panen, rumah-rumah hancur, dan wabah penyakit terus menyebar. Penduduk mulai kehilangan harapan, tetapi mereka tetap tak mau berubah. Mereka lebih sibuk mempertahankan sisa harta yang mereka miliki daripada saling membantu. Azhar menyaksikan semuanya dengan hati yang semakin perih. Ia merasa seperti sedang terjebak di dalam mimpi buruk, di mana kebodohan dan keserakahan menjadi raja. Suatu malam, Malik menemui Azhar di rumahnya yang kecil. "Kau tidak bisa tinggal di sini lebih lama," katanya dengan nada serius. Azhar terkejut. "Mengapa?" tanya Azhar. Malik menatapnya dengan mata yang penuh makna. "Kota ini telah tenggelam dalam kegelapan. Jika kau tetap di sini, kegelapan itu akan menelanmu juga. Kau harus pergi, mencari tempat di mana kebenaran masih dihormati." Kata-kata Malik mengguncang hati Azhar. Ia tahu Malik benar, tetapi meninggalkan tamasya berarti meninggalkan segala yang ia kenal. Setelah berpikir semalam suntuk, Azhar akhirnya memutuskan untuk pergi. Dengan hati yang berat, ia berpamitan pada beberapa orang yang ia kenal, termasuk ibu tua yang selalu membeli sayur di pasar tempat ia bekerja. "Kemana kau akan pergi?" tanya ibu itu. Azhar hanya tersenyum lemah. "Aku tidak tahu," jawabnya. "Tapi aku harus mencari tempat di mana aku bisa hidup tanpa dikelilingi tipu daya." Ibu itu menangis, memberinya sekantong kecil roti sebagai bekal. "Semoga Tuhan melindungimu," katanya. Azhar memulai perjalanannya keluar kota tamasya. Ia menapaki jalan yang sepi, meninggalkan hiruk-pikuk yang telah menjadi bagian dari hidupnya selama bertahun-tahun. Di sepanjang perjalanan, ia merenungkan semua yang telah ia alami. Ia teringat akan ceramah ulama yang diabaikan, tentang Karim yang meninggal dengan penyesalan, dan tentang Malik yang selalu memperingatkannya. "Aku tidak akan menjadi seperti mereka," Azhar berjanji pada dirinya sendiri. "Aku harus menemukan makna hidup yang sebenarnya." Di suatu desa kecil yang ia temui, Azhar berhenti untuk beristirahat. Desa itu berbeda dari tamasya. Penduduknya hidup sederhana, tetapi mereka tampak bahagia. Mereka saling membantu, berbagi makanan, dan tidak ada yang berlomba-lomba mengejar kekayaan. Azhar merasa seperti menemukan oasis di tengah gurun. Seorang lelaki tua di desa itu mengundangnya masuk ke rumahnya. "Kau tampak seperti seseorang yang telah berjalan jauh," kata lelaki itu. Azhar mengangguk, lalu menceritakan kisahnya. Lelaki tua itu mendengar dengan seksama, lalu berkata, "Apa yang kau cari tidak ada di dunia ini, nak. Kau mencari ketenangan jiwa, dan itu hanya bisa kau temukan jika kau dekat dengan Tuhan. Harta dunia hanya ilusi. Semakin kau mengejarnya, semakin jauh kau dari tujuanmu." Kata-kata itu menancap di hati Azhar.
Ia merasa seperti akhirnya menemukan sebagian jawaban dari pencariannya. Ashar tinggal beberapa hari di desa itu. Ia belajar dari penduduk setempat tentang kehidupan yang sederhana tetapi penuh makna. Mereka mengajarinya bahwa amal kecil seperti memberi makan orang miskin atau membantu tetangga jauh lebih berharga daripada tumpukan emas. Ashar mulai merasa bahwa inilah kehidupan yang ia cari, hidup yang jauh dari tipu daya dunia. Namun, ia tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Sebelum melanjutkan perjalanan, lelaki tua itu memberikan Ashar sebuah tongkat kayu sebagai tanda perpisahan. Ini untuk membantumu menapaki jalan yang panjang, katanya. Dan ingatlah, dunia ini hanyalah jembatan. Jangan membangun rumah di atasnya. Ashar menggenggam tongkat itu erat-erat, berterima kasih kepada lelaki tua dan penduduk desa atas pelajaran yang telah mereka berikan. Dengan hati yang lebih kuat dan jiwa yang lebih tenang, Ashar melangkah pergi, siap menghadapi apapun yang menantinya di depan. Kini, ia merasa bahwa meskipun jalan di hadapannya penuh rintangan, ia tidak akan goyah. Ia telah menemukan secercah cahaya di tengah gelapnya tipu daya dunia. Perjalanan Ashar semakin jauh dari desa tempat ia belajar makna kehidupan sederhana. Ia kini menyusuri padang pasir yang luas, dengan hanya tongkat kayu dan sekantong kecil makanan sebagai bekalnya. Panas matahari menyengat, tetapi semangatnya tetap menyala. Di dalam hatinya, ia merasa seperti sedang menuju suatu tujuan yang lebih besar dari dirinya. Namun, ia tidak tahu pasti apa yang akan ia temui di ujung jalan ini. Ia hanya berpegang pada keyakinannya bahwa kebenaran akan selalu menemukan mereka yang mencarinya. Suatu hari, di tengah padang pasir yang sepi, Ashar menemukan sebuah reruntuhan kota tua. Batu-batu besar berserakan, menandakan bahwa tempat itu dulunya megah dan makmur. Ashar mendekati sebuah prasasti yang masih berdiri kokoh di tengah reruntuhan. Tulisan di prasasti itu berbunyi, "Kami adalah bangsa yang pernah memerintah dunia. Tapi kesombongan dan cinta dunia menghancurkan kami. Jadikanlah ini peringatan bagi mereka yang hidup setelah kami." Kata-kata itu mengguncang hati Ashar. Ia membayangkan bagaimana kota itu dulu dipenuhi oleh orang-orang yang sama seperti penduduk tamasya, mereka yang terlalu sibuk mengejar dunia hingga melupakan akhirat. Kini, semua yang mereka bangun telah hancur, hanya menyisakan puing-puing sebagai saksi bisu kehancuran mereka. Begitu cepat dunia berubah, gumam Ashar. Mereka tahu dunia ini fana, tetapi tetap saja mereka terjebak dalam tipu dayanya. Saat Ashar duduk di salah satu reruntuhan, datanglah seorang lelaki tua dengan pakaian compang camping. Wajahnya penuh kerutan, tetapi matanya menyiratkan kebijaksanaan yang dalam. "Kau tampak seperti seorang pencari," kata lelaki itu tanpa basa-basi. Ashar terkejut, tetapi ia segera menjawab, "Aku mencari kebenaran, mencari jalan yang dapat membebaskan diriku dari tipu daya dunia." Lelaki itu tersenyum tipis. "Kebenaran tidak berada di ujung perjalanan, nak. Kebenaran ada di dalam hatimu. Kau hanya perlu membersihkan hatimu dari cinta dunia." Ashar mendengarkan dengan penuh perhatian ketika lelaki itu mulai bercerita. Ia adalah seorang mantan bangsawan dari kota Tamasya yang meninggalkan segalanya setelah menyadari kesia-siaan hidupnya. "Aku pernah hidup dalam kemewahan, tetapi hatiku selalu kosong," katanya. "Ketika aku kehilangan segalanya, aku akhirnya mengerti bahwa dunia ini hanyalah ujian. Semakin kau mengejarnya, semakin kau kehilangan dirimu sendiri." Kata-kata itu seperti cermin bagi Ashar, mengingatkannya pada semua yang telah ia tinggalkan di Tamasya. Lelaki itu kemudian mengajak Ashar ke sebuah gua kecil di dekat reruntuhan. Di dalam gua itu, terdapat sebuah kitab tua yang ditulis dengan tangan. Kitab ini adalah warisan dari mereka yang hidup sebelum kita. Di dalamnya ada pelajaran tentang bagaimana menjalani hidup tanpa terjebak dalam tipu daya dunia, kata lelaki itu. Ashar membuka kitab itu dan membaca beberapa halaman. Kata-katanya penuh dengan peringatan dan nasihat, mengingatkan manusia tentang pentingnya amal, ketulusan, dan ketaatan kepada Tuhan. Setelah membaca kitab itu,
Ashar merasa hatinya semakin terbuka. Ia mulai menyadari bahwa perjalanannya bukan hanya tentang meninggalkan tamasya, tetapi juga tentang mengubah dirinya sendiri. Aku harus menjadi seseorang yang tidak hanya tahu kebenaran, tetapi juga hidup dalam kebenaran, katanya kepada lelaki itu. Lelaki tua itu tersenyum. Itulah yang membedakan mereka yang selamat dan mereka yang hancur. Pengetahuan saja tidak cukup, tindakanlah yang menentukan. Ketika Ashar bersiap melanjutkan perjalanannya, lelaki itu memberinya pesan terakhir. Ingatlah, dunia ini adalah bayangan. Semakin kau kejar, semakin ia menjauh. Jangan biarkan dirimu tertipu oleh kilauannya. Carilah keridaan Tuhan, karena hanya itu yang abadi. Dengan hati yang penuh tekad, Ashar melangkah pergi dari reruntuhan itu. Ia merasa bahwa ia telah menemukan apa yang ia cari selama ini, bukan jawaban di luar dirinya, tetapi kekuatan di dalam hatinya untuk melawan tipu daya dunia. Perjalanannya belum selesai, tetapi kini ia melangkah dengan cahaya yang memandu jalannya.